Tab selanjutnya adalah tab perencanaan pengadaan. Tab perencanaan pengadaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan pengadaan dalam aplikasi Siman versi 2. Berikut langkah-langkah untuk tab perencanaan pengadaan. Pada tab perencanaan pengadaan, klik tombol tambah. Pilih objek pengadaan. Terdapat beberapa objek pengadaan yang dapat dipilih oleh user, di antaranya tanah dan bangunan gedung perkantoran, tanah dan bangunan rumah negara, tanah dan bangunan pendidikan, tanah dan bangunan tempat persidangan, tanah dan bangunan ruang tahanan, kendaraan jabatan, kendaraan operasional. Contoh objek pada tab pengadaan Siman versi 2 yang pertama adalah tanah dan bangunan gedung perkantoran. Pilih tanah dan bangunan gedung perkantoran. Klik tambah. Maka akan muncul pop-up untuk mengisi detail data untuk rencana pengadaan. Selanjutnya, input kode pengadaan. Kode sebelah kiri merupakan kode mutlak berdasarkan objek pengadaan yang dipilih sebelumnya. Input tujuan dan ATR. Pilih skema. Pilih program. Pilih kegiatan. Pilih kode dan uraian output. Pilih jenis kantor. Pilih kode dan uraian barang. Pilih lokasi. Input luas usulan. Input keterangan. Klik tombol simpan. Pada tab pengadaan, sistem akan melakukan proses perhitungan SBSK pengadaan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses perhitungan SBSK. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail pengadaan gedung kantor permanen. Maka akan muncul pop-up. Pilih tab SBSK usulan. Input data pada kolom jumlah orang. Klik tombol simpan. Untuk generate data berdasarkan SBSK existing, berikut langkah-langkah untuk melakukan proses generate data. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail pengadaan gedung kantor permanen. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK existing. Klik tombol generate, maka sistem akan otomatis generate data SBSK existing berdasarkan data existing. Contoh objek pada tab pengadaan Siman versi 2 selanjutnya adalah tanah dan bangunan rumah negara. Berikut langkah-langkahnya. Pilih tanah dan bangunan gedung rumah negara. Klik tambah, maka akan muncul pop-up untuk mengisi detail data untuk rencana pengadaan. Selanjutnya, input kode pengadaan. Kode sebelah kiri merupakan kode mutlak berdasarkan objek pengadaan yang dipilih sebelumnya. Pilih tujuan dan ATR. Pilih skema. Pilih program. Pilih kegiatan. Pilih kode dan uraian output. Pilih lokasi kabupaten atau kota. Pilih jenis rumah negara. Pilih lokasi rumah negara. Input luas per unit. Input keterangan. Klik tombol simpan. Pada tab pengadaan,
Sistem akan melakukan proses perhitungan SBSK pengadaan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses perhitungan SBSK. Pada tab Perencanaan Pengadaan, pilih salah satu detail pengadaan gedung kantor permanen. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK usulan. Input data pada baris luas bangunan. Input data pada baris luas tanah. Klik tombol simpan. Untuk generate data berdasarkan SBSK existing, berikut langkah-langkah untuk melakukan proses generate data. Pilih tab SBSK existing. Klik tombol generate, maka sistem akan otomatis generate data SBSK existing berdasarkan data existing. Contoh objek pada tab pengadaan Siman versi 2 selanjutnya adalah tanah dan bangunan pendidikan. Berikut langkah-langkahnya. Pilih tanah dan bangunan pendidikan. Klik tambah. Maka akan muncul pop-up untuk mengisi detail data untuk rencana pengadaan. Sebelah kiri merupakan kode mutlak berdasarkan objek pengadaan yang dipilih sebelumnya. Pilih tujuan dan ATR. Pilih skema. Pilih program. Pilih kegiatan. Pilih kode dan uraian output. Pilih jenis bangunan pendidikan. Pilih kode dan uraian barang. Input lokasi kabupaten atau kota. Input luas usulan. Input keterangan. Klik tombol simpan. Pada tab pengadaan, sistem akan melakukan proses perhitungan SBSK pengadaan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses perhitungan SBSK. Pada tab Perencanaan Pengadaan, pilih salah satu detail pengadaan tanah dan bangunan pendidikan. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK usulan. Input luas bangunan neto. Input jumlah lantai. Input luas neto. Input luas bangunan bruto. Input luas dasar bangunan. Input koefisien dasar bangunan. Input luas minimal tanah. Input luas maksimal tanah. Klik tombol simpan. Untuk generate data berdasarkan SBSK existing, berikut langkah-langkah untuk melakukan proses generate data. Pada tab Perencanaan Pengadaan, pilih salah satu detail pengadaan tanah dan bangunan pendidikan. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK existing. Klik tombol generate, maka sistem akan otomatis generate data SBSK existing berdasarkan data existing. Contoh objek pada tab pengadaan Siman versi 2 selanjutnya adalah tanah dan bangunan tempat persidangan. Berikut langkah-langkahnya, pilih tanah dan bangunan tempat persidangan. Klik tambah. Maka akan muncul pop-up untuk mengisi detail data untuk rencana pengadaan. Selanjutnya, input kode pengadaan. Kode sebelah kiri merupakan kode mutlak berdasarkan objek pengadaan yang dipilih sebelumnya. Pilih tujuan dan ATR. Pilih skema. Pilih program. Pilih kegiatan. Pilih kode dan uraian output. Pilih jenis bangunan sidang. Pilih kode dan uraian barang. Input lokasi kabupaten atau kota.
Input luas usulan. Input keterangan. Klik tombol simpan. Pada tab pengadaan, sistem akan melakukan proses perhitungan SBSK pengadaan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses perhitungan SBSK. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail tanah dan bangunan tempat persidangan. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK usulan. Input luas bangunan neto. Input jumlah lantai. Input nisbah luas neto. Input luas bangunan bruto. Input luas dasar bangunan. Input koefisien dasar bangunan. Input luas minimal tanah. Input luas maksimal tanah. Klik tombol simpan. Untuk generate data berdasarkan SBSK existing, berikut langkah-langkah untuk melakukan proses generate data. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail tanah dan bangunan tempat persidangan. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK existing. Klik tombol generate, maka sistem akan otomatis generate data SBSK existing berdasarkan data existing. Contoh objek pada tab pengadaan Siman versi 2 selanjutnya adalah tanah dan bangunan ruang tahanan. Berikut langkah-langkahnya, pilih tanah dan bangunan tahanan. Klik tambah, maka akan muncul pop-up untuk mengisi detail data untuk rencana pengadaan. Selanjutnya, input kode pengadaan. Kode sebelah kiri merupakan kode mutlak berdasarkan objek pengadaan yang dipilih sebelumnya. Pilih tujuan dan ATR. Pilih skema. Pilih program. Pilih kegiatan. Pilih kode dan uraian output. Pilih jenis bangunan tahanan. Pilih jenis pengadaan. Input lokasi kabupaten atau kota. Input luas usulan. Input keterangan. Klik tombol simpan. Pada tab pengadaan, sistem akan melakukan proses perhitungan SBSK pengadaan. Berikut langkah-langkah untuk melakukan proses perhitungan SBSK. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail tanah dan bangunan ruang tahanan. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK usulan. Input luas bangunan neto. Input jumlah lantai. Input nisbah luas neto. Input luas bangunan bruto. Input luas dasar bangunan. Input koefisien dasar bangunan. Input luas minimal tanah. Input luas maksimal tanah. Klik tombol simpan. Untuk generate data berdasarkan SBSK existing, berikut langkah-langkah untuk melakukan proses generate data. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail tanah dan bangunan ruang tahanan. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK existing. Klik tombol generate, maka sistem akan otomatis generate data SBSK existing berdasarkan data existing. Contoh objek pada tab pengadaan Siman versi 2 selanjutnya adalah kendaraan jabatan. Berikut langkah-langkahnya. Pilih kendaraan jabatan. Klik tambah. Maka akan muncul pop-up untuk mengisi detail data untuk rencana pengadaan. Selanjutnya, input kode pengadaan. Kode sebelah kiri merupakan kode mutlak berdasarkan objek pengadaan yang dipilih sebelumnya. Pilih skema. Pilih program. Pilih kegiatan. Pilih kode dan uraian output. Pilih jenis satker. Input jumlah pejabat. Pilih jenis kendaraan. Pilih kode dan uraian barang. Input jumlah unit. Input keterangan.
Klik tombol simpan. Untuk generate data berdasarkan SBSK existing, berikut langkah-langkah untuk melakukan proses generate data. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail kendaraan jabatan. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK existing. Klik tombol generate. Maka sistem akan otomatis generate data SBSK existing berdasarkan data existing. Contoh objek pada tab pengadaan Siman versi 2 selanjutnya adalah kendaraan operasional. Berikut langkah-langkahnya. Pilih kendaraan operasional. Klik tambah, maka akan muncul pop-up untuk mengisi detail data untuk rencana pengadaan. Selanjutnya, input kode pengadaan. Kode sebelah kiri merupakan kode mutlak berdasarkan objek pengadaan yang dipilih sebelumnya. Pilih skema. Pilih program. Pilih kegiatan. Pilih kode dan uraian output. Pilih jenis kendaraan. Pilih kode dan uraian barang. Input jumlah unit. Input keterangan. Klik tombol simpan. Untuk generate data berdasarkan SBSK existing, berikut langkah-langkah untuk melakukan proses generate data. Pada tab perencanaan pengadaan, pilih salah satu detail kendaraan operasional. Maka akan muncul pop-up, pilih tab SBSK existing. Klik tombol generate, maka sistem akan otomatis generate data SBSK existing berdasarkan data existing.